Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai. Terlihat para pasukan pelatihan ke-6 begitu bersemangat setelah mereka berhasil mengalahkan Martha dan juga Buren yang dikenal akan kehebatan seni berpedangnya. Mereka berkata, ternyata mereka semua tidak sekeras yang aku bayangkan. Jujur saja aku begitu puas setelah melihat mereka yang berjuang dengan sangat keras untuk bisa mengalahkan kita. Namun salah satu dari mereka berkata, kita tidak usah terlalu sombong. Bukankah kita sudah tahu kalau mereka telah berhasil menyelesaikan sebuah misi untuk memusnahkan para bandit, yang mana mereka adalah organisasi harimau salju yang berada di bawah aliansi utara selatan. Aku yakin kalau mereka akan kembali dan tidak akan menyerah begitu saja. Namun mereka semua begitu terkejut ketika mereka melihat Martha yang datang ke arah mereka. Sambil bersiap dengan bilah pedangnya, ia berkata, seperti yang aku duga kalau kau tidak akan menyerah begitu saja. Jadi kali ini aku pasti akan menghabisimu. Dengan tatapan mata yang tajam, Martha berkata, dengarkan aku baik-baik, kau akan menyesal apabila kau berbicara buruk tentang pasukan kami. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Martha langsung berlari dengan sangat cepat untuk memulai serangannya. Terlihat dengan sangat jelas kalau Martha sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan mereka semua. Melihat serangan Martha, ia pun meminta kepada semua pasukannya untuk membuat sebuah formasi agar mereka bisa memblokir serangan Martha. Akan tetapi dengan sangat cepat, Martha langsung mengubah teknik berpedangnya sehingga ia mampu melancarkan sebuah tebasan horizontal kepada orang itu. Sontak orang itu sangatlah terkejut, ia pun bergumam, apa yang telah terjadi? Mengapa dia tidak melakukan serangan langsung kepada kami, namun yang ia lakukan adalah untuk menyerang sisi terlemah kami? Pada sisi yang lain, terlihat Buren telah melakukan hal yang sama untuk memulai penyerangan terhadap pasukan pelatihan ke-6 yang sebelumnya telah ia hadapi. Melihat kedatangan Buren, mereka pun berkata, itu adalah kuda-kuda yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita harus membuat formasi sama seperti yang sudah direncanakan untuk memblokir serangannya. Akan tetapi mereka semua sama sekali tidak bisa menebak dengan serangan yang dilancarkan oleh Buren. Di saat itu yang dilakukan oleh Buren adalah sama seperti yang dilakukan oleh Martha untuk menyerang titik terlemah pasukan musuh. Dengan santainya Buren berkata, apakah kau pikir kalau kami akan melakukan hal yang sama untuk yang kedua kalinya? Jadi jangan pernah berpikir kalau kalian akan bisa mengalahkan kami. Bahkan di saat itu Buren dengan sangat mudah langsung mengalahkan dua orang sekaligus hanya dengan satu kali serangan saja. Melihat pergerakan Buren yang mampu melewatinya, ia pun bergumam, apa yang telah terjadi? Entah kenapa tiba-tiba saja pergerakannya telah berubah 180 derajat. Yang aku lihat saat ini cara mereka bertarung sangatlah berbeda daripada yang sebelumnya, sehingga kami tidak bisa untuk membaca setiap arah serangannya. Aku sama sekali tidak bisa percaya kalau mereka akan bisa semudah itu untuk mengganti gaya bertarung mereka dalam waktu yang begitu singkat. Apakah ini adalah kemampuan yang sebenarnya dari orang-orang yang berada pada lapangan pelatihan ke-5? Di saat itu, Martha telah melancarkan sebuah serangan yang begitu kuat kepada mereka semua. Bahkan ia mampu memberikan sebuah tekanan kepada mereka meskipun di saat itu ia bertarung hanya seorang diri. Sambil tertawa, Martha bergumam, dasar sialan, apa yang dikatakan oleh Raon memanglah benar kalau kami masih memiliki sebuah kesempatan untuk bisa memenangi pertandingan ini. Kemudian Martha teringat sebelum mereka memulai penyerangan itu. Di saat itu Raon berkata, apa menurut kalian yang membuat kalian menjadi kalah? Apakah itu adalah kekuatan, jumlah pasukan, ataupun pengambilan keputusan? Tetapi tidak ada satupun dari semua itu yang menjadi sebuah jawaban yang tepat. Memang benar adanya kalau mereka telah memiliki jumlah pasukan yang cukup banyak. Akan tetapi kita jauh lebih unggul dari segi kekuatan ataupun sebuah pengalaman di dalam pertempuran. Dengan menilai akan hal itu, seharusnya kita tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi apa menurut kalian yang membuat kita menjadi kalah?
Buren berkata, apakah mungkin kalau hal itu disebabkan karena informasi dan juga strategi? Raon pun berkata, apa yang kau katakan memanglah benar. Apakah kalian tahu sebelum dimulainya pertandingan ini mereka telah menganalisa setiap kepribadian dan juga kekuatan kita. Kemudian mereka pun langsung merancang sebuah strategi untuk bisa melawan kita satu persatu. Akan tetapi dengan angkuhnya kita telah berasumsi kalau kita akan menang dengan mudah, sehingga kita sama sekali tidak membuat persiapan apapun. Dan hasilnya kita terpaksa harus mundur tanpa adanya kesempatan melawan musuh yang seharusnya bisa kita kalahkan. Terlihat Martha begitu kesal saat mendengar Dorion yang bertanya apakah mereka saat ini telah kalah dan sama sekali tidak akan bisa untuk melancarkan serangan balik karena waktunya hampir berakhir. Sambil berteriak, Martha berkata, dasar brengsek, berani sekali kau berbicara seenaknya tentang sebuah kekalahan. Apakah kau pikir kalau kita akan kalah dari para bajingan itu? Kemudian Raon kembali berkata, aku tahu kalau beberapa dari kita telah kalah. Bahkan di saat ini situasinya sama sekali tidak menguntungkan bagi kita karena kita telah kehilangan banyak stamina dan juga aura. Akan tetapi kali ini dengarkan aku baik-baik karena bukan hanya mereka saja yang mampu untuk mempersiapkan sebuah strategi dan juga informasi. Sontak Buren sangatlah terkejut, ia pun bertanya apakah Raon telah memiliki sebuah rencana untuk bisa mengalahkan mereka semua. Raon pun berkata, Kenzigard dia adalah seorang pemimpin dari pasukan pelatihan ke-6 dan dia juga adalah seseorang yang memberikan sebuah perintah kepada semua pasukannya. Di saat ini dia bahkan sudah meningkatkan penglihatannya dan juga kesadarannya. Berkat itulah dia bisa mengamati setiap pergerakan kalian dari arah kejauhan. Lalu ia pun langsung mengirimkan pasukannya yang mampu menahan setiap serangan yang kalian lancarkan kepada mereka. Untuk seseorang yang seperti Martha yang hanya memiliki sebuah keunggulan pada kekuatan dan juga daya tahan, namun serangannya sederhana, maka ia akan mengirimkan seorang pendekar pedang yang bisa menahan serangannya dan juga menguras auranya. Kemudian untuk mengatasi Buren yang hanya menggunakan teknik berpedang yang presisi, maka ia mengirimkan seorang pendekar pedang yang mampu menganalisa sebuah serangan. Itulah sebabnya Buren sama sekali tidak bisa menyerang mereka secara efektif. Jadi apa solusinya? Kalau kita berpikir dengan sudut pandang yang sederhana, maka mengganti lawan kita adalah pilihan yang tepat. Akan tetapi aku yakin kalau itu bukanlah sesuatu yang akan bisa kalian setujui. Dengan kesalnya Martha berkata, aku sama sekali tidak ingin menyerah begitu saja dan mengganti lawanku. Jika aku melakukan itu, sudah pasti mereka akan berpikir kalau aku tidak mampu melawan mereka dan menyerah begitu saja. Jadi aku akan membalas mereka semua dan menunjukkan bagaimana kemampuanku yang sebenarnya. Raon kembali berkata, jika kalian tidak ingin mengganti lawan kalian, maka kita akan menggunakan rencana kedua, yaitu dengan mengganti gaya bertarung kalian. Untuk orang yang melawan Martha, mereka telah menggunakan kuda-kuda yang begitu kuat. Akan tetapi yang aku perhatikan aura mereka sangatlah lemah, sehingga mereka telah meninggalkan beberapa celah kecil. Sedangkan untuk Buren, pedang intuisi adalah sebuah teknik yang akan mengandalkan insting, sehingga mereka akan mudah untuk ditipu dengan menggunakan gerakan palsu. Jadi gunakanlah sebuah tipuan dan seranglah setelah mereka memakan umpan. Di dalam serangan ini, kalian semua harus menggunakan indera kalian dengan lebih peka. Kemudian setelah kalian menemukan celah mereka, maka seranglah pada bagian itu dengan semaksimal mungkin. Aku yakin kalau kalian akan bisa melakukan itu. Akan tetapi kalian semua tidak perlu khawatir karena mereka tidak akan pernah mengubah rencana mereka. Mereka baru kali ini telah merasakan manisnya kemenangan. Jadi rasa manis itu telah membuat mereka akan mengulang rencana yang sama untuk meraih kemenangan yang sempurna. Sontak mereka semua sangatlah terkejut setelah mendengar penjelasan Raon. Mereka pun berkata, bagaimana mungkin kau bisa menjelaskan semuanya yang seolah-olah kalau kau telah menyaksikan pertandingan kami secara langsung. Sedangkan yang kami tahu kalau kau telah berada di tempat ini sepanjang waktu. Raon berkata, Kenzigard memiliki sebuah insting yang sangat mengesankan. Bahkan instingnya jauh melampaui daripada para peserta pelatihan pada umumnya. Akan tetapi kalau soal insting, aku memiliki sebuah insting yang jauh lebih tajam daripada yang ia miliki. Cerita kembali, terlihat Raon yang sedang mengawasi pertarungan dari setiap pasukannya yang telah ia kirim untuk melawan pasukan pelatihan ke-6. Raon bergumam, eksekusi yang mereka lakukan semuanya sangatlah baik. Bahkan yang aku lihat kalau Runan sama sekali tidak akan bisa dikalahkan karena kemampuannya jauh di atas rata-rata. Namun tiba-tiba saja Raon merasakan kehadiran seseorang tepat di belakangnya, yang mana orang itu tidak lain adalah Kenzigard.
Dengan santainya Raon berkata, mungkin ini adalah saatnya bagi kita untuk memulai pertandingannya. Di saat itu, Kain telah menatap kepada Raon dengan tatapan mata yang penuh percaya diri. Dia sangat yakin kalau dia akan bisa mengalahkan Raon dengan secepat mungkin. Melihat kedatangannya, Raon bergumam, karena situasinya telah berubah daripada yang sebelumnya, maka pada akhirnya mau tidak mau dia sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mencari di mana letaknya bendera kami. Kemudian Kain berkata, pantas saja kami telah kehilangan kendali atas situasi pertandingan ini karena kau telah memberikan sebuah perintah dan juga arahan kepada mereka. Rupanya sebuah rumor yang mengatakan kalau kau sama sekali tidak dihargai oleh rekanmu itu hanyalah sebuah kebohongan. Di saat itu Raon hanya berdiam diri saat mendengarkan yang mengoceh tentang kekalahan pasukannya di dalam pertandingan itu. Lalu Kain pun langsung bersiap dengan menggunakan bilah pedangnya. Ia berkata, meskipun pasukan kami telah dipukul mundur, akan tetapi hal ini bukanlah sebuah akhir karena aku yang akan mengalahkanmu. Raon, aku telah mendengar kalau kau memiliki aura yang atributnya adalah api. Di saat itu terlihat sebuah api merah telah menyala dan menyelimuti bilah pedangnya dengan begitu terang. Melihat itu Raon bergumam, ternyata Kain juga telah memiliki sebuah aura yang atributnya adalah api sama seperti yang aku miliki. Kain kembali berkata, sayangnya level auraku jauh lebih tinggi daripada yang kau miliki. Bahkan jumlah auraku jauh lebih banyak daripada pendekar pedang pada umumnya. Jadi di dalam pertarungan ini kau sama sekali tidak akan bisa mengalahkanku. Dengan santainya Raon berkata, di dalam keluarga ini entah kenapa mereka selalu saja berbicara terlebih dahulu sebelum mereka memulai pertarungannya. Di saat itu Raon telah menggunakan aura api emasnya yang membara pada sekitar tubuhnya. Dan itu adalah kultivasi 10.000 api yang menciptakan bunga emas saat memanaskan bilah pedangnya. Sangat jelas terlihat bagaimana api emas yang dimiliki oleh Raon jauh lebih kuat daripada aura api yang dimiliki oleh Kain. Lalu dengan tatapan mata yang tajam dan bersiap dengan bilah pedangnya, Raon berkata, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana sekuntum bunga api yang dapat melahap api kecilmu itu. Setelah mengatakan itu, Raon pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan kepada Kain yang masih berdiri di tempat itu. Sontak Kain sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa Raon telah memiliki sebuah pergerakan yang secepat itu. Sambil menghindari serangan Raon, ia bergumam, aku telah mendengar kalau dia telah berhasil mengalahkan Martha yang merupakan salah satu dari seniman berpedang yang terkuat pada lapangan pelatihan. Bahkan aku juga telah mendengar kalau dia mampu mengalahkan Pangeran Owen dengan begitu mudah. Meskipun auranya tidak sebanding dengan level auraku, namun tetap saja auranya sangatlah kuat. Akan tetapi karena Kain tidak ingin kalah begitu saja, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk menekan balik kepada Raon. Bahkan di saat itu ia juga telah memperkuat auranya dan mencoba untuk melahap api Raon. Terlihat dengan sangat jelas bahwa api yang keluar dari bilah pedangnya itu telah membara dengan begitu ganasnya yang seakan-akan ingin melahap Raon secara keseluruhan. Akan tetapi Kain sangatlah terkejut ketika sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia duga telah terjadi begitu saja. Bahkan ia telah merasakan kalau wajahnya telah terluka setelah terkena hembusan api yang dilancarkan oleh Raon. Dengan paniknya Kain bergumam, bagaimana mungkin aura apiku telah dilahap oleh Raon sedangkan auraku levelnya jauh lebih tinggi daripada yang ia miliki. Di saat itu Kain telah terdorong ke belakang setelah Raon yang menebaskan bilah pedangnya dengan begitu kuat. Kain merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa setiap kali ia menahan tebasan pedang yang dilancarkan oleh Raon. Kemudian dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk menekan balik kepada Raon dengan menggunakan seluruh kemampuannya yang berpusat pada energinya. Di saat itulah sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi setelah aura mereka yang bertabrakan. Bahkan saking kuatnya ledakan itu sampai-sampai tempat itu telah berguncang dengan begitu hebatnya. Namun di balik kepulan asap tebal itu terlihat Kain yang tersungkur di atas tanah dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Lalu Raon berkata, dengan angkuhnya kau mengatakan kalau apimu levelnya jauh lebih tinggi daripada apiku. Bahkan kau juga mengatakan kalau auramu akan bisa melahapku. Dengan tatapan mata yang tajam Raon kembali berkata, asal kau tahu sekuat apapun kau mencoba untuk melawanku, kau sama sekali tidak akan bisa sedikit pun untuk bisa mengalahkanku. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.